Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa bantu tekan tombol like. Bab 245 sampai 246. Medan perang virtual. Sejak alam semesta sejati mulai menyatakan perang terhadap generasi muda alam semesta Guangxuan, saluran susunan teleportasi emas telah menjadi medan perang permanen realitas virtual. Para jenius terus-menerus keluar dari saluran susunan teleportasi ini setiap hari. 100 juta yuan spiritual dan 1 juta yuan nyata. Banyak orang tidak dapat menahan godaan ini. Meskipun True Universe gratis untuk berlatih, ini hanya pada tahap awal. Anda dapat menerima sejumlah energi spiritual setiap bulan, tetapi itu tidak banyak dan Anda hanya dapat mempertahankan latihan setiap hari. Maka dari itu, harga yang ditawarkan kuil sejati sangat-sangat menarik. Yang terpenting kali ini, kuil sejati secara resmi menyatakan perang terhadap Guangxuan Universe. Kali ini, alam semesta yang sebenarnya tidak boleh kalah. Jika generasi muda Guangxuan Universe tidak dibunuh, semua langit dan alam semesta besar di dunia akan memberontak di masa depan, berpikir bahwa alam semesta yang sebenarnya tidak lagi dapat bertahan. Bagaimana cara kerjanya? Oleh karena itu, ketika kuil sejati secara resmi menyatakan perang, monster jenius dari alam semesta sejati bergegas menuju alam semesta Guangxuan. Bahkan beberapa monster jenius yang tidak berada di alam semesta sejati segera bergegas kembali setelah mendapat kabar tersebut. Lawan Guangxuan, di medan perang virtual, seorang pria berjubah hitam berdiri di kehampaan. Tangannya tersembunyi di balik layar lebar. Guntur dan kilat menyambar di sekujur tubuhnya. Guntur dan kilat terus mengguncang area di mana dia berada. Kamu King, sejak Ye Guan pergi, Ye King telah memimpin sekelompok monster jenius dari Guangxuan Universe untuk bertarung melawan True Universe. Dalam beberapa bulan terakhir, kekuatan Ye King juga meningkat pesat dalam pertempuran gila yang terus-menerus. Dia sekarang berada di negeri dongeng. Tak hanya itu, ia juga menguasai 9 hukum. Awalnya, dia hanya menguasai 5 jenis hukum, dan sisa hukum ditemukan untuknya oleh Akademi Guangxuan. Sebagai saudara laki-laki Ye Guan, Akademi Guangxuan tentu saja tidak akan memperlakukan Ye King dengan buruk. Kungfu, seni bela diri, dan sumber daya pelatihan semuanya tersedia. Setelah menguasai 9 prinsip, kekuatan Ye King juga meningkat pesat, terutama dalam beberapa bulan terakhir. Dia telah bertarung sekuat tenaga, dan kekuatan pribadinya meningkat pesat. Selain Ye King, generasi muda Guangxuan Universe, termasuk Cao Bai, Ye Guanzi dan lainnya, telah menerima dukungan kuat dari Guangxuan Universe dan Pavilion Xiambao. Dan ketika Zen Universe terus memanggil para jenius ke medan perang Su Zen, Guangxuan Universe juga mengeluarkan perintah pemanggilan. Semua jenius di Guangxuan Universe sudah bergegas menuju medan perang virtual dan nyata. Guangxuan Universe juga mulai melakukan yang terbaik untuk membina generasi muda monster jenius. Faktanya, mereka pernah berlatih sebelumnya. Alasan mengapa Mutia Dao dan yang lainnya menerima penerus adalah untuk membudidayakan monster jenius. Tetapi sekarang intensitasnya berbeda. Sekarang saatnya mencurahkan seluruh upaya Anda untuk berkultivasi. Untungnya, ada dukungan penuh dari Pavilion Xiambao. Jika tidak, sumber daya keuangan akademi saja mungkin tidak dapat menopangnya.
Di belakang Ye King ada Cao Bai dan lainnya. Saat ini, generasi muda jenius paling jahat di Guangxuan Universe sudah ada di sini. Pemimpinnya, Ye King, melihat ke lorong emas di kejauhan dengan ekspresi tenang. Di depan lorong emas itu, berdiri ratusan jenius ilahi. Para jenius ini memandang Ye King dan yang lainnya dengan ekspresi serius. Mereka telah bertarung, dan setelah pertarungan, mereka menemukan bahwa generasi muda Guangxuan Universe memang kuat. Pada saat ini, seorang pria perlahan berjalan menyusuri lorong emas. Di lapangan, semua orang melihat ke arah pria yang berjalan ke arahnya. Pria itu mengenakan gaun ketat berwarna ungu, rambut panjangnya diikat tinggi, dan dia memiliki alis berbentuk pedang dan mata berbintang, dan ada perasaan kepahlawanan di antara alisnya. Dia memegang pisau panjang bersarung di tangan kirinya, panjangnya sekitar 3 kaki, dan gagangnya dibungkus dengan benang perak. Saat dia berjalan perlahan, napasnya bergetar dan ruang dan waktu bergetar. Itu Rongruo, seorang dewa jenius di lapangan berseru, 20 di peringkat seni bela diri sejati. Begitu hal ini dikatakan, terjadi keributan di tempat tersebut. Daftar Zhenwu adalah daftar paling berharga di alam semesta sejati. Dapat dikatakan bahwa daftar ini mewakili level generasi muda alam semesta sejati. Alam semesta sejati sangat luas dan memiliki alam dan bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang masuk dalam daftar seni bela diri sejati ini adalah monster di antara monster dan jenius di antara para jenius. Sama seperti Rongruo, di usianya yang baru 19 tahun, dia telah mencapai negeri dongeng, Bikuge baru. Yang paling penting adalah saya pernah melampaui level ketiga dan mengalahkan makhluk abadi tertinggi. Dewa tertinggi ini bukanlah orang biasa, dia adalah penjahat super ke-20 dari geng Zhenwu. Dan monster super ini baru berusia 20 tahun dan telah mencapai tingkat keabadian. Seberapa menakutkannya ini, dan kejeniusan seperti ini juga bisa bertarung lintas level. Namun, Rongruo melampauinya 3 level berturut-turut dan mengalahkannya. Dalam pertempuran itu, Rongruo menjadi terkenal. Tak satu pun dewa dan jenius menyangka Rongruo akan datang sendiri. Terlihat bahwa alam semesta nyata akan mengambil tindakan kali ini. Dulu, ini adalah perang antar generasi yang lebih tua. Oleh karena itu, alam semesta yang sebenarnya tidak mengirimkan generasi mudanya yang jenius untuk bertarung dengan generasi yang lebih tua di Guangxuan Universe. Karena mereka pasti tidak akan menang. Generasi tua Guangxuan Universe adalah mereka yang bisa memasuki alam semesta nyata. Terlebih lagi, dia hampir masuk ke kuil yang sebenarnya. Secara alami, mustahil bagi generasi muda jenius dari alam semesta sejati untuk melawan generasi tua dari alam semesta Guangxuan. Tapi kali ini berbeda. Kali ini urusan generasi muda. Generasi tua tidak akan ikut campur, karena generasi tua tidak akan ikut campur. Generasi muda True Universe pasti akan melangkah maju. Dia yang asli. Pada saat ini, dewa di lapangan berseru lagi. Tuanku, mendengar ini, semua dewa di tempat itu dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah dewa ini akan datang? Tahukah Anda, mereka datang ke sini pada dasarnya sebagai klon. Meski di sini ada menara Babel, namun jika situasinya tidak bagus, mereka masih bisa kabur, yang setara dengan 1 nyawa lagi.
apalagi melawan generasi muda Guangxuan Universe. Selama mereka, jika Anda ingin melarikan diri, Anda benar-benar dapat melarikan diri. Kedatangan dewa ini berarti sekali kalah, kamu akan benar-benar mati. Tak satu pun dewa saat ini mengira bahwa Rongruo ini benar-benar datang. Adapun Guangxuan Universe, Cao Bai dan yang lainnya tidak menyangka bahwa bocah dewa berjubah ungu ini benar-benar akan datang sendiri. Ekspresi Cao Bai dan yang lainnya menjadi serius. Mereka tahu bahwa monster jenius sejati akan datang. Pemimpinnya, Ye King, memandang Rongruo dengan ekspresi tenang. Rongruo berjalan menuju Ye King perlahan. Matanya selalu tertuju pada Ye King. Segera, dia berjalan 100 kaki di depan Ye King tanpa basa-basi. Dia tiba-tiba bergegas ke depan. Keluarkan pisau dari sarungnya, tertawa. Di bawah pandangan semua orang, ribuan kaki ruang dan waktu tiba-tiba hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Di depan Ye King, sebilah pisau menembus udara. Mata Ye King sedikit menyipit, dan kilatan petir tiba-tiba muncul di antara alisnya. Ledakan yang memekakkan telinga bergema dengan keras, dan dunia berguncang. Bang, di mata semua orang, kilatan petir pecah di depan Ye King, dan kemudian, kekuatan yang kuat langsung menjatuhkan Ye King mundur 100 kaki jauhnya. Dan sebelum dia bisa berhenti, dia dibunuh dengan pedang lain. Tertawa, pedang ini sangat kuat. Sepertinya langit dan bumi bisa hancur dengan satu serangan. Melihat pisaunya datang, Ye King sedikit menyipitkan matanya, dan ada tatapan serius di matanya. Kultivator pedang di depannya adalah yang terkuat yang pernah dia temui. Tidak berani gegabah, Ye King mengepalkan tangannya dengan keras, dan dalam sekejap, sambaran petir keluar dari tubuhnya. Ledakan, cahaya petir ini memblokir pisau Rongruo. Namun, kekuatan dahsyat yang dilepaskan oleh kedua orang tersebut secara langsung menghancurkan ruang dan waktu di mana mereka berada. Tentu saja, waktu dan ruang di sini akan segera pulih. Tentu saja, jalan surga di medan perang ini tidak akan menyerang dengan mudah. Bagaimanapun, bosnya, Mutia Dao, diam-diam ada di sana. Tak hanya itu, Lingzu juga ada. Ini adalah waktu untuk bekerja dengan baik. Oleh karena itu, segera setelah kekuatan kedua orang itu menghancurkan ruang dan waktu, Dao Surgawi segera memperbaiki ruang dan waktu. Pada saat ini, Rongruo tiba-tiba bergegas ke depan dan menekan tombol dengan tangan kanannya, bagian belakang pisau. Ledakan, petir di depan Ye King pecah, dan kekuatan yang kuat langsung menjatuhkan Ye King ratusan kaki jauhnya. Pada saat Ye King mundur, Rongruo tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, orang itu langsung berada di depan Ye King. Di atas kepala Ye King, sebuah pisau dengan kekuatan langit dan bumi ditebas. Ledakan, saat pedang itu tiba, kekuatannya sama kuatnya dengan bambu yang patah. Cahaya dingin melintas di mata Ye King. Dia tiba-tiba meraung dan mengatupkan kedua tangannya. Ledakan, dua kekuatan menakutkan dengan paksa mendorong Rongruo Zhen mundur ratusan kaki. Pada saat ini, Ye King tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya dan berteriak dengan marah, "Ayo!" Boom, di antara alis Ye King, segel emas tiba-tiba muncul. Saat berikutnya, jauh di dalam bumi, kekuatan bumi naik ke langit, dan kemudian langsung merobek ruang dan waktu.
menuju langsung ke arah Rongruo. Tidak hanya itu, bilah angin yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dunia sekitarnya. Bilah angin ini seperti badai dahsyat, menebas ke arah Rongruo dengan mudah merobek ruang dan waktu menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, alis Rongruo tiba-tiba mengerutkan kening, dan dia tiba-tiba mengusap pisau panjang itu dengan tangannya. Tertawa, pedangnya keluar, dan pedang sepanjang 1000 kaki itu bersinar. Ledakan, semua bilah angin dan kekuatan bumi di sekitar Rongruo langsung dipotong-potong oleh pisau ini. Dan tepat ketika dia hendak mengambil tindakan lagi, pada saat ini, di galaksi tak berujung di alam semesta, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Dan di antara alis Ye King, ada segel bintang. Hukum bintang, di galaksi, kekuatan bintang yang tak ada habisnya terus mengalir menuju medan perang ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, kekuatan bintang ini menghilang ke dalam tubuh Ye King, dan kekuatan bintang terus mengalir ke tubuh Ye King. Tubuhnya, Ye King tiba-tiba meledak dengan aura yang sangat kuat, dan dalam sekejap, area di mana dia mendidih. Melihat pemandangan ini, mata Rongruo menyipit di kejauhan. Dia memegang gagang pisau di tangan kanannya, matanya perlahan tertutup, dan seluruh tubuhnya menjadi diam. Pada saat ini, Ye King tiba-tiba bergegas ke depan dan meninju Rongruo. Dengan satu pukulan, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi segel tinju setinggi 100 kaki. Ledakan, dalam sekejap, ruang dan waktu ribuan kaki di sekitar Ye King mulai hancur dan dimusnahkan inci demi inci. Pada saat ini, Rongruo di kejauhan tiba-tiba membuka matanya, dan saat berikutnya, dia menghilang dari tempat itu seperti hantu. Hanya cahaya pedang yang terlihat, tapi tidak ada sosok yang terlihat. Di mata semua orang, pedang itu mengenai segel tinju bintang secara langsung. Ledakan, segel tinju bintang bergetar hebat, dan kemudian meledak. Segera setelah itu, gelombang kejut kekuatan tiba-tiba menyebar. Pada saat ini, Rongruo tiba-tiba menebas dengan pedangnya lagi, lalu dia bergegas maju lagi dan menebas Ye King di kejauhan. Pedang itu begitu mendominasi hingga bisa menghancurkan langit dan bumi. Di kejauhan, tatapan ganas melintas di mata Ye King. Dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir dan ditembakkan. Bersikaplah tangguh. Ledakan, sebuah ledakan tiba-tiba bergema di seluruh dunia, dan saat berikutnya, sesosok tubuh terbang keluar. Saudaraku, apakah ada permainan yang bisa kita mainkan? Sosok ini adalah Ye King. Dalam sekejap, Ye King terlempar mundur ratusan kaki jauhnya, petir meledak dan ruangan bergetar, yang sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, wajah Cao Bai dan yang lainnya dari alam semesta Guangxuan tiba-tiba menjadi gelap. Mereka semua memandang ke arah pendekar pedang muda itu dan terkejut. Kultivator pendekar pedang muda dari alam semesta sejati ini begitu kuat. Di medan perang, sebelum Ye King bisa berhenti, Rongruo melompat, memegang pisau di kedua tangannya dan menebas Ye King, potong. Saat pedang ini jatuh, dunia akan hancur. Di bawah, Ye King menatap pedang itu dan sedikit menyipitkan matanya. Di antara alisnya, hukum segel petir muncul, dan dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras. Ledakan, di bawah kakinya, semburan guntur meledak,
dan dia sendiri berubah menjadi pilar guntur dan membubung ke langit. Bersikaplah tangguh. Dia tahu bahwa pedang dari kultivator pedang ini sangat mendominasi dan kuat. Jika dia mundur selangkah, dia akan menjadi lemah. Jika dia lemah, kultivator pedang tersebut akan menjadi lebih kuat. Setelah ditekan, itu tidak akan bisa diubah. Oleh karena itu, dia memilih untuk bersikap tegar lagi. Di mata semua orang, petir langsung mengenai pisaunya. Ledakan dalam sekejap, guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak dari lapangan. Kekuatan yang meledak sangat kuat. Itu langsung mendorong Ye King dan Rong Ruozen mundur dengan keras, dan ruang di sekitarnya terus bergetar. Saat keduanya berhenti, jarak mereka sudah ribuan kaki. Rong Ruo memegang pedang di tangan kanannya, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya dan kekuatan pedang yang sangat kuat. Kedua kekuatan yang kuat itu mengguncang area ruang dan waktu di mana dia berada dan terus gemetar, seperti air mendidih, yang sangat menakutkan. Di seberangnya, seluruh tubuh Ye King memancarkan guntur dan kilat, dan seluruh tubuhnya seperti dewa petir yang turun. Pada saat ini, auranya seperti lautan, dan ruang serta waktu di sekitar lokasi gempa terus pecah, yang sangat menakutkan. Di sisi lain, para dewa jenius itu memandang Ye King dengan ekspresi yang sangat serius. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa jenius dari Guangxuan Universe ini bisa bertarung setara dengan monster Super Rong Ruo, yang menduduki peringkat ke-20 di peringkat Zhenwu. Meskipun Guangxuan Universe telah berperang melawan Zen Universe, generasi muda Zen Universe tidak pernah menganggap serius Guangxuan Universe. Bagaimanapun, dalam pertempuran sebelumnya, generasi muda alam semesta Zen pada dasarnya mengalahkan generasi muda alam semesta Guangxuan. Namun saat ini, mereka menemukan bahwa generasi muda Guangxuan Universe ini lebih kuat dari yang mereka kira. Dari kejauhan, Rong Ruo memandang Ye King, matanya penuh semangat juang dan kegembiraan. Jika orang-orang di sini terlalu lemah, itu tidak ada artinya. Orang yang kuat tidak akan pernah takut lawannya terlalu kuat. Rong Ruo tiba-tiba bergegas ke depan, sebentar lagi. Sebelum suara itu jatuh, ruang dan waktu di depan Ye King tiba-tiba meledak, dan sebilah pisau keluar dari udara dan menebas ke arahnya. Pedang ini sangat cepat hingga mengenai Ye King dalam sekejap. Untungnya, Ye King sudah berjaga-jaga. Dia mengepalkan tangannya dengan kuat. Dalam sekejap, tanda guntur di antara alisnya berubah menjadi sambaran petir dan terbang keluar, mengenai pisau yang menakutkan ini. Ledakan. Semburan guntur dan cahaya pedang meledak dan dua kekuatan mengerikan meledak pada saat yang sama, menciptakan gelombang kejut energi yang sangat kuat. Gelombang kejut energi ini langsung menghempaskan kedua orang itu pada saat yang sama dan menyebar hingga ribuan kaki jauhnya. Dalam sekejap, ruang dan waktu dalam jarak beberapa ribu kaki pecah menjadi bentuk jaring laba-laba yang sangat menakutkan. Setelah Ye King berhenti, bekas darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Tidak hanya itu, lengannya terbelah, dan darah terus mengalir. Dan ada sedikit darah di sudut mulut Rong Ruo. Keduanya terluka dalam konfrontasi tadi. Rong Ruo menyeka darah dari sudut mulutnya, tersenyum lembut, lalu menatap Rong Ruo. Tiba-tiba dia menghentakkan kaki kanannya. Tertawa, dalam sekejap, bayangan yang tak terhitung jumlahnya lewat di lapangan. Di kejauhan, mata Rong Ruo sedikit menyipit,
dan tiba-tiba dia mengatupkan kedua tangannya. Ledakan, gambar Dharma tubuh guntur 1000 kaki tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Saat berikutnya, gambar Dharma tubuh guntur 1000 kaki meninju di depannya. Ledakan, dengan pukulan ini, petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak, menyapu seperti arus deras. Waktu dan ruang dalam jarak ribuan kaki mendidih dan kemudian hancur. Ledakan, sepotong cahaya pedang tiba-tiba pecah, dan Rongruo langsung terlempar ratusan kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, wajah para dewa dan jenius di lapangan tiba-tiba menjadi serius. Pada saat ini, Ye King tiba-tiba meraung lagi, "Bunuh!" Gambar Dharma tubuh guntur 1000 kaki tiba-tiba meraung, dan membanting lengannya ke arah Rongruo yang terbang keluar. Ledakan, guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh guntur. Dalam sekejap, seluruh ruang dan waktu dalam jarak 1000 kaki dari langit langsung berubah menjadi lautan guntur, dan Rongruo juga tenggelam oleh lautan guntur ini. Melihat pemandangan ini, hati para pemuda dewa itu tiba-tiba terangkat. Mereka menatap lautan guntur dengan penuh perhatian. Tertawa, pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba keluar dari guntur dan api. Itu Rongruo. Setelah keluar, Rongruo tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pedangnya dengan ganas, menebas energi pedang satu demi satu. Lautan guntur terpotong menjadi beberapa bagian. Melihat pemandangan ini, mata Ye King menyipit. Dia merentangkan tangannya. Di tangan kanannya, segel bintang muncul dengan tenang, dan di tangan kirinya, segel api perlahan muncul. Dan di antara alisnya, 6 jenis segel Dharma muncul secara bergantian. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat tersebut tampak serius. Hukum. Ini bukanlah hukum biasa, ini adalah 9 hukum yang diciptakan oleh ahli Daopen saat itu, yang mewakili 9 kekuatan keteraturan antara langit dan bumi. Saat ini, Ye King menguasai 9 hukum. Di kejauhan, mata Rongruo tiba-tiba tertutup perlahan. Dia perlahan menggenggam gagang pisau erat-erat dengan tangan kanannya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi menjulang. Di lapangan, seorang dewa berseru, dia akan menggunakan keahliannya yang terkenal, satu mimpi, 1001. Begitu suara itu turun, Rongruo tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ceka, dalam sekejap, waktu dan ruang di 4 arah Ye King tiba-tiba meledak, dan kemudian, energi pedang sepanjang 4000 kaki tiba-tiba menebas dari 4 arah. Melihat pemandangan ini, Ye King menyipitkan matanya dan mengepalkan tangannya dengan kuat. Di belakangnya, gambar Dharma tubuh guntur 1000 kaki tiba-tiba meraung, mengepalkan tinjunya dengan keras, dan kemudian menghancurkannya di depannya terlempar. Ribuan petir keluar dari tubuhnya. Ledakan, di medan perang, aliran energi pedang terus-menerus melesat dari udara di sekitar Ye King, dan kemudian menebas ke arah area guntur tempat Ye King berada. Ledakan, dalam kehampaan. Ledakan yang memekakkan telinga terus terdengar, dan dengan setiap ledakan, cahaya pedang dan cahaya petir yang tak terhitung jumlahnya akan pecah, dan kemudian bergetar ke arah langit sekitarnya. Dengan cara ini, setelah hampir setengah jam, Dharma tubuh guntur 1000 kaki di atas kepala Ye King secara bertahap menjadi ilusi. Melihat pemandangan ini, ekspresi para jenius di Guangxuan Universe berangsur-angsur menjadi serius. Penggal, pada saat ini,
Teriakan marah Rongruo tiba-tiba terdengar dari langit dan bumi. Dan saat raungan kemarahan bergema, seberkas cahaya pedang tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam langsung tubuh penampakan guntur 1000 kaki yang ilusi. Ledakan, penampakan guntur 1000 kaki Dharmakaya hancur. Sesosok mundur dengan keras, itu Ye King. Dalam proses mundur dengan kasar, Rongruo melompat dan menebas Ye King yang mundur dengan kasar. Ye King, yang mundur dengan kasar, meringis di wajahnya saat melihat pedang itu datang. Dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan di antara alisnya, hukum ruang dan waktu tiba-tiba muncul ruang di depannya hancur. Meledakkan waktu dan ruang, ledakan, seluruh medan perang bergetar hebat, dan kemudian kedua pria itu mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Di langit, waktu dan ruang hancur, bilah kuat yang tak terhitung jumlahnya serta fragmen ruang dan waktu terciprat ke segala arah, dan seluruh medan perang kosong menjadi berantakan. Ketika Ye King dan Rongruo berhenti, jejak darah mengalir dari sudut mulut mereka pada saat yang sama, dan lebih banyak lagi, tidak hanya itu, wajah mereka sepucat kertas saat ini. Pada saat ini, Rongruo tiba-tiba menjatuhkan sarungnya di tangan kirinya. Dia memegang pisau di tangan kanannya dan meletakkannya di tangan kirinya, lalu melakukan pukulan ringan. Tertawa. Telapak tangannya terbelah dan darah mengalir, dan darah segera mengalir ke pisaunya. Beri makan pisaunya dengan darah. Melihat pemandangan ini, ekspresi Cao Bai dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat serius. Saat darah mengalir, pisau di tangan Rongruo berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Dia memandang Ye King di kejauhan dan berbisik, "Lakukan lagi, Ye." King memandang Rongruo dan tertawa liar, "Terserah." Satu langkah ke depan, dengan langkah ini, kekuatan pedang yang menakutkan melonjak dari tubuhnya. Dan kekuatan pedang yang kuat secara langsung membentuk domain yang mencakup ribuan kaki dalam ruang dan waktu. Domain pisau, pada saat ini, Rongruo mengambil langkah maju lagi. Saat dia mengambil langkah, kekuatan pedang yang mengerikan langsung menyelimuti Ye King. Ye King sedikit menyipitkan matanya dan perlahan mengepalkan tangannya. Pada saat ini, Rongruo mengambil satu langkah lagi dan berkata, "Kembali ke keheningan." Begitu dia selesai berbicara, cahaya berdarah tiba-tiba muncul di ruang dan waktu di depan Ye King. Pisaunya telah tiba. Saat ini, Ye King tiba-tiba meraung, "Dharma." Boom, 9 hukum tiba-tiba naik ke langit dari tubuh Ye King. Dalam sekejap, sebuah pintu hukum muncul di atas kepalanya. Saat berikutnya, cahaya 9 hukum meledak dari pintu. 9 hukum bersatu, pertarungan terakhir. Ledakan, tiba-tiba, waktu dan ruang dalam jarak beberapa ribu kaki dari kedua orang itu hancur. Di saat yang sama, pedangnya hancur. Cahaya 9 hukum hancur. Ledakan, di bawah pandangan semua orang, kedua orang itu terbang secara langsung, dan selama proses terbang, tubuh mereka hancur dan meledak inci demi inci, dan jiwa mereka menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat pemandangan ini, ekspresi para dewa muda itu berubah drastis. Salah satu dari mereka hendak menyelamatkan Rongruo, tetapi pada saat ini, Rongruo tiba-tiba mengulurkan tangan kanan jiwa ilusinya untuk menghentikannya. Di saat yang sama, Ye King juga menghentikan Cao Bai dan orang lain yang ingin menyelamatkan mereka.
Rongruo berhenti di tempatnya, memegang pisau di tangan kanannya. Matanya tertutup rapat. Meskipun jiwanya menghilang, namun kecepatannya melambat. Di kejauhan, jiwa Ye King juga tertahan oleh segelnya. Pada saat ini, kedua pemuda itu berada di ujung tambatan mereka. Rongruo memandang Ye King, yang memegang pisau di tangan kanannya, bakar. Dalam sekejap, jiwanya langsung terbakar. Masih berjuang, melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah drastis. Pada saat ini aura Rongruo melonjak dengan liar. Sekalipun tubuh dan jiwamu hancur, kamu tetap harus berjuang. Menghadapi Guanxuan Universe, dia, Rongruo, bisa bertarung sampai mati tapi dia tidak boleh kalah. Mata Ye King berkilat marah, bakar. Petik 2. Tiba-tiba, jiwanya pun langsung terbakar. Sama. Menghadapi alam semesta nyata, Ye King bisa mati, tapi dia tidak bisa kalah. Saat ini, keduanya memilih mati pada saat bersamaan. Bersambung.